gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan saat ini Tuhan kami boleh ada di bait kudus-Mu. Kami mau membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Allah kami yang sungguh hebat, sungguh baik atas setiap kami Tuhan. Biar saat ini Tuhan kami memberikan persembahan pujian yang terbaik dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa kami Tuhan. Biarlah Kau curahkan atas kami Tuhan hadirat-Mu, jamah hati setiap kami Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Masuk keluar Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, masuk dengan Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan sepenuh hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu,
sembah. Layak Tuhan Tuhan. You are worthy to be praised. Hanya Engkau layak dipuji. Kami bawa segenap hati, segenap jiwa, kekuatan kami untuk meninggikan Engkau Yesus. Haleluya. Ku sembahmu, ku sembahmu. Haleluya. Ditinggikanlah namamu, dikuduskanlah namamu, Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Oleh karena segala kebaikan, kemurahan Tuhan atas kehidupan gereja Tuhan. Terlebih Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan Tuhan anugerahkan bagi kami. Mengucap syukur oleh anugerah penyertaan, pertolongan, penghiburan Roh Kudus melimpah dalam hidup kami gereja Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami memuji namamu, kami menyembah Engkau oleh karena Engkau layak, yang layak kami puji, kami sembah. Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang hidup berkuasa, Engkau Allah yang maha kudus, tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Bapa. Kesempatan bersama-sama pagi hari ini, kami membawa bangsa negara kami kepada Tuhan, membawa seluruh gereja Tuhan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Bapa. Kiranya Engkau melawat bangsa kami. Kami berdoa supaya hati bangsa kami Tuhan dapat berbalik dari jalan-jalan yang sesat kepada jalan keselamatan dan kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya bangsa kami diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kiranya ada kesatuan, persatuan di tengah-tengah bangsa kami. Ada berbagai macam latar belakang, suku, agama, ras. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang besar dilimpahkan bagi bangsa kami, bangsa kami menjadi bangsa yang bersatu. Kami terus berdoa untuk perekonomian bangsa kami ya Bapa. Kesejahteraan bangsa kami Tuhan memulihkan. Perekonomian bangsa kami terus naik, tidak turun. Kesejahteraan bangsa kami semakin hari semakin baik karena berkat Tuhan atas bangsa kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai RT RW. Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi mereka. Ada keadilan, ada kebaikan Tuhan limpahkan bagi pemimpin bangsa kami.
hikmat-hikmat baru diberikan atas pemimpin bangsa kami. Memimpin dengan adil bijaksana. Bangsa kami menjadi bangsa yang adil makmur. Bangsa kami yang dipulihkan oleh Tuhan. Berdoa untuk keamanan bangsa kami ya Tuhan. Engkau terus memberkati para aparat keamanan. Melebihi menghadapi pemilu tahun depan. Tuhan memberkati supaya bangsa kami tetap ada dalam kedamaian, ketentraman, keamanan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan untuk gerejamu dimanapun berada, di kota, di desa, Sabang sampai Merauke. Ada persatuan, ada kesatuan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kasih Tuhan yang besar dilimpahkan atas gereja Tuhan. Keluarga-keluarga dipersatukan. Gereja-gereja antar denominasi dipersatukan. Bahkan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas gereja Tuhan. Gereja Tuhan menjadi berkat bagi kota, menjadi berkat bagi bangsa kami yang menghadapi berbagai persoalan. Persoalan ekonomi, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan memberkati. Menghadapi persoalan kesehatan, Tuhan memberkati. Tuhan jamah saudara kami yang sedang sakit disembuhkan, dipulihkan. Bahkan keluarga yang menghadapi persoalan, anggur yang manis dicurahkan atas keluarga-keluarga. Keluarga dipulihkan, dipersatukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga Tuhan untuk para hamba-hambamu, Bapak Gembala kami, para pendeta, pastor dimanapun berada. Tuhan berikan urapan kuasa, memberitakan Injil. Banyak orang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota kami dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami mengucapkan syukur Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas kemurahan-Mu Yesus. Kami ingin meninggikan nama-Mu selalu Tuhan. Layakan kami selalu Yesus. Amin, amin Yesus. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang dulu. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur
mengatasi lagi kemuliaan-Mu pujian, syukur, hormat kami naikkan hanya bagi-Mu, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya buat setiap kita, sehingga kita selalu di jalan-jalan kebenaran, Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami, Tuhan, ampuni pelanggaran kami, Tuhan, kesalahan kami, Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu memenuhi tata kudus-Mu, ya Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari kesombongan rohani yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Biarlah kami tetap melekat di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami mau memuji-muji Engkau, Tuhan Yesus. Dengan sepenuh hati kami, Tuhan Yesus. Kami membawa keluarga-keluarga di tempat ini, para jemaat-Mu, Tuhan. Untuk para suami kami, Tuhan Yesus. Berikan hati, Tuhan, biarlah menjadi imamat yang ngerajani, membawa keluarganya takut akan Engkau, Tuhan. Untuk para istri, Tuhan, tiang doa bagi keluarga. Kau memampukan para istri cakap menanggung segala perkara. Ya Bapa, untuk para anak-anak kami, generasi penerus kami, untuk memasuki masa demografi, ya Tuhan. Berikan, Tuhan, kemampuan, hikmat, marifat, akal budi, kepandaian, kebijaksanaan, kecerdasan yang luar biasa, Tuhan. Sehingga dia mampu, Tuhan, untuk menduduki jajaran-jajaran pemerintahan, industri, teknologi. Kau memampukan, Tuhan, anak-anak kami, generasi ini, Tuhan Yesus. Biarlah, Tuhan, anak-anak ini mempermuliakan Engkau, takut akan Engkau, dengar-dengaran di hadapan-Mu. Kami rindu anak-anak kami, Tuhan, berkontribusi di pemerintahan bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus. Terima kasih kami membawa MA kami, Tuhan Yesus. Berikan kami kesatuan hati, membawa, Tuhan, para jemaat kami, Tuhan. Oh Tuhan, untuk memenangkan jiwa, tumbuh bersama, Tuhan. Ada saling tolong menolong, ada saling menghargai, Tuhan. Sehingga, Tuhan, dalam FH kami berdampak, Tuhan, untuk kota kami, tetangga kiri kanan kami, ya Tuhan Yesus. Kau memberikan, Tuhan, kesembuhan bagi para, Tuhan, yang sakit, Tuhan. Kau berikan kesembuhan. Kami patahkan roh sakit penyakit, Tuhan. Segala sakit itu tidak ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit yang diderita jemaat kami, Tuhan Yesus. Berikan, Tuhan, itu, Tuhan, untuk para jemaat kami, Tuhan. Berikan, Tuhan, hati, Tuhan, untuk para pasangan suami istri yang merindukan, Tuhan, buah kandungan ilahi, Tuhan. Kau memberikan buah kandungan ilahi itu yang dari Engkau, Tuhan Yesus. Kau memberkati, Tuhan Yesus, pekerjaan kami. Kau memulihkan segala ekonomi kami. Ekonomi bangkit, Tuhan Yesus. Kesehatan kami bangkit. Semua itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu, ya Bapa. Tuhan, Kau memberkati para janda yatim piatu, Tuhan Yesus. Berikan, Tuhan Yesus, kesehatan. Kau mencukupkan segala kebutuhannya, ya Bapa. Terima kasih, semua doa, ucapan syukur kami, Tuhan, hanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Menatap
kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Haleluya. Sama katakan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
jalan bersama Tuhan ada penuh sukacita. Amin. Mari bersama kita puji Tuhan lebih lagi. Mari jemaat Tuhan kita bergoyang ke kiri dan ke kanan. Jalan bersamanya pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama Yesus. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Sekali lagi teman-teman katakan, Jalan bersama Dia pasti ada apa? ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Manis. Manis, 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 manis. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kita diberikan kesempatan untuk mendeklarasikan deklarasi iman. Dengan suara yang lantang kita akan mendeklarasikan. 1, 2, 3. Aku anak raja. Aku ahli waris kerajaan Allah. Aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut. Aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil.
Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati, usaha pekerjaanku diberkati, masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun, dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Jemaat dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami akan terus mengingat kebaikan demi kebaikan dan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab anugerah-Mu atas kami setinggi langit Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi kita pujikan lagu ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Mu yang tercurah atas setiap kami Tuhan. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
menyelamatkan hidup kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Bersama kita tidak akan lupa setiap kasih yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Amin. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Katakan, ku tak akan lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan. Ajari kami makin hari makin benar, makin hari makin dewasa, makin hari kami makin bisa menguasai diri kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami manusia yang berkualitas, manusia yang mempunyai integritas. Urapi kami. Ajari kami fokus untuk mendengarkan kebenaran firman untuk dilakukan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dan siap mendengarkan kebenaran firman bersama saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema Joshua. Joshua merobohkan tembok Yeriko bersama Allah. Saudara, sebelum saya membawakan kebenaran firman, saya akan bersaksi bahwa tadi malam saya hampir subuh saya mendapatkan satu masalah. Tiba-tiba saya mengalami sebuah tekanan yang tanpa kita sadari bahwa tekanan itu muncul, saudara. Tanpa saya mengerti dan saya tahu asalnya dari mana, tiba-tiba saya membuka HP saya, saudara. Saya rencana mau mendengarkan berita politik, muncul saudara, YouTube yang dibuat oleh HUG, saudara. Dan saya lihat foto ini, saya lupa, saya tidak dengar. Biasanya kan fotonya
Di thumbnailnya itu muncul foto-foto yang saya kenal. Tetapi saya tidak kenal, saya lupa. Dan YouTube ini muncul 5 tahun yang lalu. Sebelum saya membawakan kebenaran firman ini, saya akan sharing dengan saudara tentang kesaksian seorang pilot yang luar biasa. Dan pada saat itu saya layani di Singapura. Selamat menyaksikan kesaksian ini. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Nama saya Benny Halim, seperti Pak Willy bilang bahwa saya pilot yang sebetulnya adalah supir motor mabur kalau orang Jawa bilang. Saya punya istri 1, Helen, anak 3 dan cucu 2. Pertama saya akan menyaksikan 2 kesaksian yang saya awali daripada karier saya pertama. Tahun 77 saya masuk ke sekolah penerbangan LPPU, sekolah penerbangan di Curug, Tangerang, Jawa Barat. Setelah selesai saya masuk kerja di Mobil Oil Aviation yang base-nya di Medan. Terbang dari Medan ke Lok Sekon atau ke Lok Semawe di Aceh. Sampai tahun 82 karena ada perubahan pemerintah bahwa tidak boleh ada national pilot di Mobil Oil, jadi saya pindah ke Pelita Air Service. Sampai tahun 96 saya terbang di Pelita Air Service. Jadi setelah tahun 96, karena kebesaran Tuhan, saya bisa masuk ke Malaysian Airlines atau MAS. Di MAS saya tinggal di Malaysia sampai hampir 11 tahun sampai 2006. Setelah itu juga karena kebesaran Tuhan, saya bisa masuk ke SQ. Sekarang saya tinggal di SQ, sampai sekarang saya masih kerja di SQ. Dengan sekasih perbedaannya antara pilot dengan pendeta, di mana kalau pendeta bertugas, kalau dia sudah di panggung, sudah di mimbar, dia mendoakan orang yang dari depan sampai ke belakang, walaupun yang tidur. Tapi kalau sudah pilot bertugas, begitu penumpang masuk pesawat, tanpa disuruh mereka sudah pada berdoa sendiri. Apalagi kalau pesawatnya sudah masuk goncangan, otomatis pada berdoa sendiri semua. Tapi pagi ini saya tidak membicarakan suara pilot atau pendeta. Saya akan menyaksikan bahwa bersama Tuhan kita selalu tidak ada lawannya. Seperti lagu tadi sebelumnya. Jadi saya singkat cerita, pada saat saya di Malaysian Airlines, saya terbang pesawat Boeing 737. Jadi Boeing pesawat 737 itu disebut adalah narrow body. Jadi narrow body itu adalah kalau pesawat yang lorongnya hanya 1 di tengah, itu disebut narrow body. Jadi kalau pesawat yang wide body itu lorongnya ada 2. Itu disebut wide body. Jadi pada saat saya terbang Boeing 737, jadi aerobridge-nya itu yang dari terminal menuju ke pesawat, karena pesawat narrow body itu rendah, jadi remnya itu turun. Ngerti ya yang saya maksud ya? Jadi setiap saya mau masuk ke pesawat, jadi saya harus turun. Seakan-akan pesawatnya kecil. Selalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih dong pesawat besaran dikit supaya levelnya sama ini loh, sama aerobridge sama ke pesawatnya itu gitu. Jadi saya selalu berdoa. Maksud saya mau minta pesawat terbang yang lebih besar gitu. Kalau pesawat lebih besar kan jaraknya juga lebih jauh terbangnya. Gajinya lebih besar. Tahun 2000 doa saya terjawab. Saya dipromosikan terbang untuk pesawat 747. Saya yakin tahu ya Boeing 747 kayak apa ya. Jadi Tuhan menjawab doa saya itu lebih daripada yang saya minta. Boeing 747 itu bukan hanya selevel dengan aerobridge,
Tapi setelah masuk ke main deck, kita harus naik 1 tangga lagi ke atas untuk menuju ke kokpitnya. Di situ jawaban Tuhan bahwa saya diberikan pesawat yang lebih tinggi, lebih besar. Jadi singkat cerita, saya disekolahkan oleh MAS 4 orang. Dipilih 4 orang. Jadi ada 1 orang Indonesia, senior saya, terus orang New Zealand, saya sendiri, dan orang dari India. 4 orang ini kita semua dikirim ke Sydney untuk disekolahkan di simulator. Pada saat sekolahkan ini, yang orang India ini pada saat simulator dia fail, dia gagal. Jadi tinggal kita bertiga. Setelah bertiga ini, setelah teman saya yang senior ini lulus sebagai captain, hari keduanya dia pergi ke Genting Highland. Bukan untuk judi, tapi untuk bertamasya bersama keluarganya. Untuk celebrate bahwa dia sudah jadi captain di pesawat Boeing 747. Pada saat dia mau pulang ke Kuala Lumpur, dia meninggal. Karena serangan jantung. Jadi tinggal kami berdua. Saya dengan orang New Zealand ini. Pada saat kita training, si anak orang New Zealand ini mau pergi pada malam minggu, dia mau pergi minum-minum. Karena dia tahu mau minum-minum, dia tidak bawa mobil. Dia naik taksi bersama temannya serumah. Idenya bagus untuk naik taksi. Tapi waktu dia pulang dari bar itu, pada saat dia nyebrang jalan, ditabrak mobil. Dua-duanya mental, jauh, sampai habis dua-duanya. Selamat, masih hidup. Dan pada saat itu saya sudah selesai jadi kapten di Boeing 747. Kemudian saya disampaikan sama teman saya, pada saat itu saya masih bertugas di luar. Benny, teman kamu si Barry kena tabrak mobil. Wah, saya bilang, ada apa ini? Jadi saya pulang ke Kuala Lumpur, saya langsung ke rumah sakit, saya lihat dia udah digantung begini. Begitu dia lihat saya, dia bilang, hey Benny, kamu tinggal satu-satunya nih dari kita berempat, dia bilang gitu. Kamu lebih baik hati-hati. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa di Kuala Lumpur, angka 4 itu artinya mati. C, artinya mati ya. Jadi kalau kita lihat orang Tionghoa punya mobil, ya C mati. Kalau di Malaysia kalau ada orang Tionghoa punya mobil, dia nggak mau punya nomor mobilnya angka 4. Atau kalau developer gedung atau kondominium tidak ada lantai 4, ada juga 3A, 13A atau berikutnya. Jadi ini teman saya orang New Zealand aja yang sudah lama di Kuala Lumpur ngerti angka 4 itu adalah mati. Maka itu dia bilang, hati-hati kamu tinggal satu-satunya bakal mati nih. Dia bilang. Tapi apa yang saya bilang, saya punya Yesus dalam hidup saya. Jadi kalau kita bersama Yesus, siapa lawan kita? Begitulah kesaksian saya yang pertama. Saksian yang saya yang kedua, di mana Tuhan mendengarkan doa saya. Kira-kira 10 tahun yang lalu, seperti Bapak Ibu mengetahui bahwa Pak Willy Yosef berada di Singapura. Pada saat dia di Singapura, istri saya juga membuka rumah untuk persekutuan doa. Pada saat itu Pak Willy yang khotbah, Pak Willy menanyakan ke saya, Benny, rumah ini kamu sewa atau kamu sudah miliki? Saya bilang, wah sewa Pak. Nggak mungkin saya miliki, mahal. Saya bilang gitu. Berdoa. Kalau kamu mau berdoa. Ya saya mau, tapi mahal sekali. Saya jual kondo saya di Kuala Lumpur aja nggak cukup untuk membayar down payment-nya. Berdoa. Dengan yakinnya Pak Willy memberikan saran saya untuk berdoa. Untuk mendapatkan ini. Jadi saya berdoalah dengan istri saya. Saya bilang, kamu mau? Ya kita berdoa. Kita berdoa, kita berdoa. Mau percaya mau enggak, dalam berapa hitungan mingguan, enggak sampai sebulan mungkin, saya dapat telepon dari Jakarta, dari kakak ipar saya. Benny, kamu sudah dapat lampu hijau dari abangmu untuk beli rumah. Wah, apa ini? Ya, kita bisa bantu down payment atau kita 50-50. Wah, ini berita besar bagi saya. Saya bilang istri saya, kita sudah dapat lampu hijau nih untuk cari rumah. Akhirnya kita hubungin teman, agent property, untuk mencari kondo di
sekitar daerah kita. Sudah kita cari, tidak ada yang cocok. Pada satu saat saya ada di Jakarta, saya dapat telepon dari manajemen yang kondo yang saya sewa. Dia bilang dia mau bicara dengan saya bilang dia bilang bahwa kondo yang saya tinggalin sekarang mau dijual. Saya bilang, loh, bukannya itu satu gedung untuk disewakan? Iya betul, tapi Anda pada saat ini sekarang yang Anda tempati ini mau dijual. Oh ya, saya bilang nanti saya balik ke Singapura, saya telepon. Kembali ke Singapura, saya telepon, saya tanyakan. Akhirnya karena sudah punya lampu hijau dari Jakarta, akhirnya saya beli. Dengan kebesaran Tuhan, saya bisa beli itu kondo. Kemudian Pak Willy datang lagi untuk khotbah lagi di rumah. Pak Willy menanyakan saya, bagaimana Benny? Saya bilang, kondo sudah saya beli. Saya bilang. Jadi Pak Willy langsung bilang bahwa 1 Korintus 2 ayat 9. Karena apa yang tidak dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan bagi Allah untuk mereka yang mengasihinya. Amin. Oke, sekian. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Itu, saudara, Tuhan kerap kali mengizinkan kita menghadapi problem-problem seperti tembok Yeriko. Pada satu saat, waktu Musa mengalami kematian, maka berfirmanlah Tuhan kepada Joshua. Dia bilang, Joshua, padahal Joshua itu bukan siapa-siapa. Joshua itu adalah bujangnya Musa. Dia tidak pernah waktu Musa masih memimpin, dia tidak pernah disebut-sebut di dalam Alkitab. Dia tidak pernah dipromosikan jadi orang yang spesial. Tetapi Joshua, pada waktu dia mendengarkan firman Allah setelah Musa mati, Joshua disampaikan oleh Tuhan, kamu yang akan masuk tanah Kanaan. Kamu akan masuk tanah perjanjian. Maka dari itu saya mengambil tema Joshua merobohkan tembok. Tembok Yeriko bersama Allah. Saudara, kita tidak bisa merobohkan persoalan masalah jika kita menggunakan kekuatan kita. Tembok Yeriko adalah tembok yang sangat tebal. Selain tembok Yeriko tebal dan kekuatannya luar biasa, Alkitab mencatat bahwa di atas tembok bisa diduduki bangunan rumah. Artinya tembok Yeriko mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Di samping tebalnya dan diukur, Alkitab mengatakan 9 kereta berjejer, itulah tembok Yeriko. Saudara, menurut pakar arkeologi dari Inggris bernama John Garstan dan Kathleen Cayen, bahwa tembok Yeriko terdiri dari 2 lapis. Satu lapis untuk menghadapi serangan dari luar. Satu lapis untuk mencegah serangan banjir, saudara. Nah, tembok Yeriko ini adalah tembok suatu kebanggaan bagi penduduk orang Yeriko yang tinggal di dalam negeri itu, saudara. Dan di tembok Yeriko itu bentuknya seperti tower yang punya diameter 9 meter dasarnya. Dan sampai ke atas dindingnya 7 meter. Artinya saudara, tembok ini sangat menjadi kekuatan pertahanan bagi orang Yeriko atau negeri Yeriko. Saudara bisa melihat gambar dari tembok ini.
berlapis-lapis dan punya fondasi yang sangat kuat. Dari luar, dari tengah, dan dari dalam. Nah saudara, tembok Yeriko itu adalah gambaran saudara. Sebuah masalah yang besar yang bisa menghimpit kita sehingga kita mengalami stres yang sia-sia. Mungkin engkau sedang menghadapi tembok Yeriko masalah kesehatan. Mungkin dokter mengatakan penyakitmu tidak bisa sembuh. Itulah tembok Yeriko. Itulah gambaran saudara. Pada waktu bangsa Israel diperintahkan untuk merobohkan tembok Yeriko, maka Joshua itu mengalami sebuah persimpangan saudara. Bagaimana bisa merobohkan tembok Yeriko dengan caranya Tuhan. Nanti kita belajar. Ada caranya Tuhan, ada caranya manusia. Tetapi Tuhan selalu memberikan cara yang selalu bertolak belakang dengan caranya manusia. Maka dari itu saudara, mungkin tembok Yeriko yang sedang saudara menghadapi kesulitan di dalam ekonomi saudara, kesulitan di dalam keuangan saudara, atau hutang sedang menghimpit saudara. Itulah tembok Yeriko yang sedang menghadang saudara. Mungkin tembok Yeriko adalah masalah yang saudara hadapi tentang kemerosotan penjualan saudara, tentang kurangnya modal saudara. Mungkin tembok Yeriko saudara adalah masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Ada tembok Yeriko yang memisahkan hubungan suami dan istri, hubungan anak dengan orang tua. Mungkin tembok Yeriko bicara tentang krisis ekonomi, krisis kasih, krisis masalah kesehatan. Saudara, kalau tembok Yeriko yang begitu besar bisa diruntuhkan hanya dengan konsepnya Tuhan, hanya caranya Tuhan. Caranya Tuhan, Tuhan memerintahkan supaya Joshua menyiapkan tentara di barisan yang pertama. Setelah itu imam itu hanya tugasnya untuk saudara mengangkat tabut perjanjian dan meniupkan sangkakala. Nah inilah pengajaran yang Tuhan berikan. Dan di tembok Yeriko Tuhan katakan pada hari ke-7 hanya cukup engkau mengelilingi 7 kali. Selama 7 kali engkau kelilingi dengan meniupkan sangkakala dan engkau bersorak, maka tembok itu akan roboh. Saudara bisa bayangkan, Tuhan nyuruh setiap hari mengelilingi sekali. Hari kedua mengelilingi 2 kali. Setiap kali mengelilingi tiup sangkakala. Saudara, musuh ada di atas. Mereka semua pasti tertawa. Mereka tidak boleh menyerang dengan senjata. Saya percaya dari atas mungkin meludahi, mungkin mengencingi, mungkin membawa bullying. Dan lain-lain saudara. Tetapi formasi itu tetap tidak berubah. Hari pertama dia mengelilingi. Dia kelilingi seperti yang diperintahkan oleh Joshua. Saudara. Inilah tantangan hidup pada akhir zaman. Berapa banyak kita tidak sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan tembok Yeriko. Hari ini kita semua manusia di bumi sedang terintimidasi oleh krisis ekonomi, krisis rumah tangga, krisis keamanan, dan ditambah lagi ancaman krisis pangan. Akibatnya
kemarau yang berkepanjangan, atau akibatnya perang. Dan ini akan terjadi sebuah efek domino, saudara. Kalau ini terjadi efek domino, bagaimana negara kita? Pasti akan terimbas. Tetapi saya perlu sampaikan bagi orang percaya, saudara dan saya, kalau saudara hanya melihat keadaan ini, tanpa saudara sadari bahwa roh yang ada pada saudara, yaitu roh Allah, jika ada pada saudara, badai apapun yang terjadi, saudara tetap menjadi pemenang. Amin. Saudara, mungkin tembok ini banyak orang tidak sadar, kita sedang diperhadapkan persoalan yang pelik. Ditambah lagi tahun politik, yang mana semua rakyat sedang berandai-andai, ada yang resah. Kenapa kok kepala negara bisa begini, kok bisa begitu dan saudara jangan lihat banyak-banyak, sing penting sembahyang. Amin. Politik sekarang panas. Apakah kamu takut? Enggak. Saudara tidak perlu takut. Janji Tuhan, jika engkau dalam aku dalam engkau, minta apa saja, pasti aku kabulkan. Jika aku menyertai engkau, siapa lawanku? Amin. Saudara tepuk tangan enggak mantep ini. Semua khawatir, takut. Saya ketemu sama orang kaya takut. Orang miskin juga takut. Semua nggak tahu saya kenapa. Takut, khawatir. Yang saya heran, orang HOG semua ini tenang. Saya percaya karena Yesus ada dalam hidup saudara. Amin. Saya mau ngajak saudara untuk belajar dari Joshua. Ada 5 terobosan yang dia lakukan. Yang pertama, saudara. Joshua adalah orang biasa. Dia tidak spesial seperti Musa. Tetapi pada waktu Tuhan mau memakai dia sebagai alat untuk memimpin bangsa Israel yang keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan dan posisinya berada di depan sungai Yordan berseberangan dengan tanah Kanaan. Banyak yang mengatakan kita tidak perlu menyeberang. Di situ banyak musuh. Di situ ada orang enak. Di situ sulit untuk dikalahkan. Joshua adalah seorang bujang yang tiba-tiba diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel lebih dari 2 juta orang. Tanpa disadari. Mungkin orang di sekitarnya mengatakan mana bisa seorang bujang memimpin kita. Tetapi dia punya iman. Dia punya iman percaya kepada Tuhan. Kalau dia diangkat oleh Tuhan, siapa musuh yang bisa melawan dia? Saudara, yang pertama, Joshua memiliki kepekaan. Dia mempunyai kepekaan atas suara Tuhan. Banyak orang Kristen yang selalu keliru. Kepekaan suara Tuhan selalu dikonotasikan suara Tuhan itu audible, saudara. Tidak selalu, saudara. Kepekaan yang dimaksud di dalam firman Allah, Joshua memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana dia, saudara? Bagaimana Joshua bisa intim? Dia membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Dia membangun hubungan dengan Tuhan setia melakukan setiap firman, perintah Tuhan. Walaupun keadaannya tidak masuk akal. Tuhan memerintahkan Joshua untuk merobohkan tembok Yeriko.
tanpa menggunakan bahan peledak. Tetapi Yosua membangun hubungan melalui doa. Dia punya hubungan doa melalui doa dan penyembahan. Sehingga dia punya komunikasi dengan Tuhan. Dan dia bisa manunggal, menyatu dengan Tuhan. Perhatikan. Di dalam kitab Yohanes dikatakan, jika engkau dalam aku dalam engkau. Minta apa saja pasti dikabulkan. Saudara, Allah itu mengajar kita supaya kita saling memeriksa diri kita supaya kita bisa menyatu dengan Tuhan. Saudara, minyak dengan air tidak bisa satu. Tapi minyak perlu dibersihkan. Minyak perlu dijembatani oleh katalisator. Apa katalisatornya? Yaitu Yesus. Yesus adalah jembatan. Dia Allah yang menjelma sebagai manusia. Dia rela menebus dosa kita. Dan dia korbankan nyawanya. Dia tumpahkan darahnya. Maka saudara dan saya ada katalisator. Kita diperdamaikan antara manusia dengan Allah melalui korban Kristus. Joshua mengerti prinsip ini. Joshua tetap membangun hubungan dengan Allah. Sehingga Yosua peka mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana pada akhir zaman ini? Apakah saudara bisa mendengar suara Tuhan? Saya jawab bisa. Kalau saudara mempunyai kedekatan dengan Tuhan, melalui apa? Melalui doa. Pada waktu saudara doa, pada waktu saudara menyembah, pada waktu saudara melakukan setiap kebenaran firman. Firman itu akan bicara dalam hidup saudara. Dan saudara tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan bikin saudara mengalami terobosan. Inilah prinsip. Di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 5 mari kita baca berganti-gantian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko. Ini berserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat ketiga saudara baca 1, 2, 3. Ayat yang keempat. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba, di depan tabut. Tetapi hari ke-7, 7 kali kamu mengelilingi kota itu, sedangkan imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala, haruslah seluruh bangsa bersorak-sorai, nyaring, maka tembok itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjat masing-masing langsung ke depan. Saya mau tanya dengan saudara, apakah ini masuk logika? Halo? Enggak masuk logika. Kerap kali Tuhan menyuruh sesuatu yang enggak masuk akal. Seperti saudara tadi mendengarkan kesaksian. Pada waktu kemarin malam saya tiba-tiba, saya mengalami sebuah tantangan. Yang mana saya harus membangun sebuah tempat yang Tuhan berikan pada saya visi. Yang satu sisi saya sedang menghadapi tekanan bagaimana untuk memulainya. Tiba-tiba saudara, handphone itu saya buka. Muncullah yang tadi saudara dengar kesaksian itu. Siapa sebenarnya orang ini? Pada tahun 2008, saya ke Singapura, saudara. Saya sakit, anfal, dibawa ke dokter. Tahu-tahu dokter menemukan saya ring yang di jantung saya pasang, salah pasang. Yang sering saudara dengar. Selama 1,5 tahun, saya nggak boleh terbang.
ring yang salah itu hanya dilebarkan. Nah, dokter itu memantau saya selama 1,5 tahun. Dan saya diizinkan Tuhan untuk membantu teman saya untuk membuka gereja di Singapura. Saudara. Dan salah satu jemaatnya itu adalah Benny ini. Dia seorang pilot yang luar biasa. Pilot, kalau orang sudah pilot dipakai di Singapore Airlines, itu adalah pilot pilihan, saudara. Pada waktu saya berjumpa dengan dia, setelah saya membawakan firman, tiba-tiba Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan kepada dia. Ben, ini rumahnya kamu atau nyewa? Seperti tadi yang dia saksikan. Nyewa, Pak. Ini mahal, Pak. Doa. Beli rumah ini. Saya digerakkan, saudara. Kayaknya gak masuk akal. Buat si Benny itu tembok Yeriko. Buat saya juga, saya ngomong begitu. Saya kalau gak digerakkan, menyampaikan. Iya kalau benar, kalau salah, saya bisa malu, saudara. Tetapi saudara, hati saya begitu bergelora. Menyampaikan kepada dia. Berdoa. Membangun hubungan dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Saatnya dia melihat ini tembok Yeriko yang begitu tebal. Tetapi pada saat saya mengajak dia membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Dan untuk bersepakat. Dan kondominium itu tidak dijual, hanya disewakan. Tuhan bisa ubah, saudara. Kalau Tuhan yang berdaulat, sepatah kata saja, yang tidak mungkin, jadi mungkin. Yang tidak bisa, jadi bisa. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia mengambil langkah iman. Dia peka. Benny ini peka, dia dengar suara. Ini dari Tuhan melalui hambanya. Walaupun dia adalah orang yang cukup intelijen, cukup cerdas. Dia orang yang pakai logika. Saudara, saya bukan anti logika. Logika kita itu tidak nyampe dengan kuasanya Tuhan yang begitu dahsyat. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan bisa mengubah kondo yang tidak bisa dijual, tidak dijual. Khusus untuk si Benny ini. Dijual. Dan Benny tidak punya uang. Tuhan sediakan. Yaitu Tuhan sediakan keuangan untuk dia membeli. Karena Allah yang kita sembah adalah Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan setiap kebutuhan saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, demikian juga Joshua. Joshua pada waktu dia dikatakan mengelilingi sampai 7 kali. Kayaknya nggak masuk akal. Dan dia harus membawa imam dan harus membawa tabut perjanjian. Saudara, bagi bangsa Israel tabut perjanjian itu sakral, nggak boleh sembarangan. Tetapi dia lakukan, saudara. Dia peka. Dia mau mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama dikatakan firman itu adalah Allah. Allah adalah firman. Dan kalau kita mau mendengarkan suara, baca firman. Dan firman itu kalau kita baca berulang-ulang. Dan firman itu akan menyentuh hati kita. Itu tandanya Tuhan sudah mulai bicara dalam hidup saudara. Saudara, seorang manusia bisa membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Yaitu membaca firman dan firman yang kita baca, kita lakukan. Dan firman itu kita lakukan
dengan membangun mezbah melalui doa, maka Tuhan akan berbicara dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara. Atau kita baca di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kitab Taurat maksudnya firman Allah. Jangan lupa. Artinya betapa pentingnya saudara dan saya untuk membaca firman. Tetapi renungkan setelah saudara baca, ini kuncinya, renungkan firman Allah. Siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai segala yang tertulis di dalamnya. Waktu saudara baca, saudara renungkan siang dan malam, maka firman itu membuat saudara bertindak hati-hati. Kadang-kadang saudara, kalau kita tidak ada firman, kita melihat sesuatu proyek, sesuatu yang sangat menggiurkan, maka keserakaan itu akan muncul dan kita terjerat jatuh karena apa? Serakah. Dengan firman kita bisa bertindak hati-hati. Dan di situ ada jaminan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua, Yosua memilih gaya hidup memperkatakan firman Allah siang dan malam. Tuhan ngajar, perkatakan firman Allah siang dan malam. Saudara bersyukur, gereja kita memberikan saudara setiap minggu saudara diajari deklarasi. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah. Jika Tuhan berserta padaku, siapa lawan aku? Saudara, jangan dianggap ini hanya slogan. Tetapi ini jika imanmu mempunyai iman yang teguh, iman yang dimulai dari hati yang murni, itu akan membangkitkan imanmu. Dan akan, kalau imanmu terbangkit, maka Roh Kudus akan bekerja. Dan Roh Kudus akan membuat sesuatu yang besar. Apa yang belum dilihat oleh mata, apa yang belum dilihat oleh didengar oleh telinga, apa yang belum muncul dari hati manusia, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Adalah saudara yang melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara. Joshua melibatkan roh Allah dalam perjalanan peperangannya. Dengan membawa tabut perjanjian. Saudara, hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini penuh dengan peperangan. Dan Joshua pada waktu dia berperang, dia tidak pernah tinggalkan tabut perjanjian. Tabut perjanjian, di dalam tabut itu isinya ada tiga barang. Yang pertama adalah loh batu, yaitu batu loh yang isinya 10 perintah Allah. Artinya itu adalah jadi barometer di dalam kehidupan saudara. Kita harus mengikuti 10 perintah Allah. Yang kedua, tongkat Harun. Tongkat Harun itu adalah gambaran mujizat semalam. Yang ketiga, manah. Maka roh Allah ada di tabut itu. Tabut itu sangat sakral. Pernah juga saudara Daud mengangkat tabut itu sembarangan. Maka orang yang diperintahkan mengangkat tabut itu terpleset dan jatuh dan semuanya mengalami kematian. Maka dari itu tabut itu tidak sembarangan. Di akhir zaman ini tidak tabut lagi, tapi Roh Kudus. Joshua melibatkan roh Allah. Demikian juga saudara, kalau saudara mau menjadi pemenang, libatkan roh Allah, undang roh Allah masuk dalam hidup saudara. Maka saudara akan jadi pemenang. Tabut itu
adalah gambaran roh Allah. Roh Allah cirinya. Kalau saudara mengikuti semua perintah Allah, maka saudara tidak akan kekurangan makanan. Ada mana. Dan saudara akan mendapatkan otoritas, yaitu tongkat. Tongkat mujizat. Setiap langkahmu ada kuasa mujizat Tuhan. Yang keempat, saudara. Joshua kenal Allah dia sembah itu serba maha. Maha kasih. Maha mengampuni. Maha dahsyat. Nah saudara, saya mau mengajak saudara. Mungkin saudara sekarang sedang mengalami persoalan. Saya tanya. Ini misalnya hasil lab. Ya. Lab bilang kamu sakit kronis. Firman Tuhan bilang seluruh sakit penyakitmu sudah dipatahkan di atas kayu salib. Aku tanya, saudara percaya lab atau firman? Teman dah. Ayo. Hah? Ayo angkat tangan. Yang percaya firman. Waduh. Saya sukses. Sungguh ya. Sekali lagi. Yang percaya lab, angkat tangan. Lab. Hah? Gono sing angkat tangan. Hari ini hari kemenangan. Seorang hamba Tuhan mengatakan, jangan melihat besarnya masalahmu. Jangan melihat besarnya persoalanmu. Lihatlah besarnya Allahmu. Karena setiap engkau melihat masalahmu, iblis akan menggunakan masalahmu untuk mengalahkan imanmu. Jika engkau melihat besarnya masalah, melihat besarnya Allahmu, maka Tuhan akan mengangkat engkau dan menuntun engkau setiap langkah melakukan firman. Dan firman yang dilakukan akan meraih mujizat demi mujizat. Yang terakhir, saudara. Ketaatan itu akan mengubah masa depan. Saudara, kadang-kadang Bapak yang kita sembah ini, dia selalu mengajar kita untuk taat supaya karakter kita terbentuk. Kita nggak sadar. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita kalah dengan taat ini. Enggak, saudara. Di dalam sejarah, di dalam Alkitab maupun di dalam kehidupan saya sehari-hari, taat itu akhirnya pasti menang. Amin. Saudara coba renungkan tadi kalau kesaksiannya pilot ini, dia nggak main-main loh saudara. Pilot ini dia mulai dari Malaysia Airlines, dari Pelita sampai Malaysia Airlines, naik di SQ saudara. SQ ini Singapore Airlines, pesawat penerbangan, perusahaan penerbangan yang paling hebat di dunia. Gajinya paling tinggi. Kalau dia waktu itu nggak taat, saudara, dia tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Saudara, banyak orang Kristen, karena dia lama jadi Kristen,
ada kemerosotan ketaatan karena ada kesombongan rohani. Hari ini saya berdoa, ketaatan itu akan mengubah masa depan kita. Waktu Tuhan ngomong sama Joshua, taruh pasukan bersenjata di depan. Imam, tabut perjanjian. Kelilingi 1 hari 1 kali. Maka musuh dari atas melihat ini mau bikin konser. Karena setiap kali putar sangkakala ditiup sekali. Hari kedua sama pagi-pagi. Maka musuh itu sedang mengejek, meludahi, memarahi. Kadang melempar. Tapi saudara, pesan Joshua, tidak boleh berperang. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, aku yang berperang. Kira-kira kalau saudara masuk di dalam bagian pasukan itu, saudara percaya enggak? Ayo. Saya yakin saudara melihat tidak mungkin. Inilah yang harus kita belajar. Bagaimana supaya kita bisa taat. Baca firman. Lakukan firman. Putar lagi. Sampai hari ke-6. Tuhan ngomong. Nanti hari ke-7 putarnya ke-7 kali. Bersorak bersama. Temboknya rubuh. Kira-kira masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tapi memang kita tidak bisa menangkap. Akal kita tidak cukup. Karena Allah kita maha besar. Dan apa yang terjadi? Semua melakukan secara detail persis. Mereka berteriak. Maka temboknya roboh. Demikian juga saudara. Kalau saudara taat, berdoa, firman menjadi senjata. Bukan tombak menjadi senjata. Firman menjadi senjata. Dan saudara lakukan dengan menyembah. Dengan hati yang murni. Dan saudara lakukan setiap kebenaran firman dengan taat. Tembok-tembok sakit penyakit roboh. Tembok-tembok ekonomi yang menghambat saudara roboh. Dan tembok-tembok yang merusak rumah tangga saudara roboh. Saudara akan jadi pemenang. Tahun ini tahun pemenang. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala firman-Mu Tuhan. Kami percaya apabila kami bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tiada pernah kami takut. Sebab tembok Yeriko itu akan kami hancurkan bersama dengan Engkau Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya. Apa yang ia kerjakan dengan tangannya Kau buat berhasil dan beruntung. Biarlah urapan Allah yang lebih lagi turun atas Bapak Gembala kami. Berkati kesehatannya, berkati seluruh keluarganya, seluruh aspek kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap memberikan persembahan kami penuh dengan sukacita. Bersama saya katakan, amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing
dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kesetiaanmu pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Umat Tuhan bersama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. bersama katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari umat Tuhan bertepuk tangan di atas kepala, kata, Tuhanku luar biasa. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Bersama katakan, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu. Kau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan sukacita, dengan iman bersama saya katakan amin.